Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kalau hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan segala perintah Allah, baik itu berupa solat fardu, sembahyang maghrib, dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin, dan kemudian dilanjutkan dengan yaitu pengajian atau siraman rohani terkait tentang beberapa hal-hal yang penting dalam kehidupan kita tentang fardu ain. Sehingga fardu ain ini wajib bagi setiap orang mempelajarinya karena hal tersebut berketerkaitan langsung dengan kehidupan yang bersama yang setiap hari. Oleh karena itu perlu terhadir, perlu berajah. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi wajib dalam artian menuntut ilmu tentang hal yang berkaitan dengan kehidupan yang manusiawi di dalam hal ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu alhamdulillah pada kesempatan ini bentuk daripada taatnya kita kepada Allah, yaitu dengan cara menuntut ilmu sekaligus beribadah. Kenapa ilmu ini perlu? Karena ilmu, karena amal tanpa ilmu itu tertolak. Tetapi ilmu tanpa amal masih mending. Beduin di ilmu, di deman sempat bergawian. Maka mungkin jemaah suatu saat pasti mau gawe. Ambil contoh niki ilmu tentang haji. Perlu untuk perajahan masih. Walaupun makin di tempat nyetor. Lagu lamun Allah ridha, lamun Allah kuasa, jemaahlah mungkin Allah Ta'ala lampahan. Sehingga ketika kita berangkat, ilmu itu bermanfaat untuk diri kita, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena amal tanpa ilmu mardudun. Jadi ilmu amal perbuatan tanpa ilmu yang dipelajari itu tertolak. Sehingga apa saja yang menolak daripada amal kita ini, itulah yang harus kita pelajari. Hadir rahimakumullah, yang kedua kalinya salawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat solawat yang perlu sampaikan ini Allah SWT catat dan dimudahkan nanti bagi kita mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir rahimakumullah, dalam hadis ketelu kitab Usfuriyah, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syaihi sabahan wa masaan. Hadis niki teriwayatkan isi Sayyidina Anas bin Malik, sepupu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi pernah bersabda, Nabi basen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yanzuru, melihat, ila wajhi syaikhi, kepada rupa orang-orang yang tua, sobahan wa masaan, bilang kelema, bilang sore. Allah Ta'ala niki ampura pedasan tiang manusiami, sak toak-toak, sawah lingsir, sawah putih bulu, bilang piran kelema dait sore. Yang zuru ila wajhi syekh,
Allah Ta'ala memperhatikan ruang panjang sawah doa-doa. Bilang kelemak, bilang sore, tetap perhatian sisi Allah SWT. Wa yaqulu, kemudian berkata Nabi bahasa Allah Ta'ala dalam hadis ini, ya abdi, wahai hambaku, wahai panjaku, qad kabura sinnuka, sungguh usiamu sudah tua, wah lanjut usiamu. Qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka, dan kulitmu sudah kering keriput. Wa daqqa azamuka, kemudian telah lemah tulang belulangmu. Waqtaraba ajaluka, dan telah dekat ajal kematian. Wahana qudumuka, dan sudah mendekat hari di mana engkau akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastahi minni, maka maka ilat oleh aku, bahasa Indonesia Allah. Ya sebab niki yang pun bilang sore terpedasan, pagi terpedasan. Ya bahasa Allah Ta'ala niki. Panjang sida wah tua, umur muah lanjut, kemudian kulit muah keriput, tolang luah pada lemes. Ukuran mangkit tebeang doang ngelor belu-beluan, jadi penyakit ketimbang jadi sehat. Ya wahwaya niki ajal dirapat, maka ilah ele aku, bahasa Indonesia Allah Ta'ala. Ilah ele aku, saya nak sidu pada toa, bahasa Allah Ta'ala. Fa ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar, maka aku akan malu untuk mengazabmu dari api neraka. Nabi maksud dengan hadis niki, anda yang tuah-tuah, wah dia ketahu kadang semendak, wah agak niki umur seket, wah agak apalagi mau 60, mundek man milih taat hidup di atas dunia niki, maka ia bahasa Allah Ta'ala niki. Jadi bilang kelemak yunit, sore ia masih sore. Ila ele aku sida wah pada tua, masih tua dek mini masih pada tulah. Mak niki ciri-ciri bahwa manusia niki jangan naruh tulah, jangan naruh ulik, jangan naruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ila dengan cara Nabi, dengan cara taat, sembahyang fardu, lamun mampu hidup sembahyang sunnah, lelah lalu jangan ustaz pokok entah niat anda tahu dokol tidur entah ia dan tersuruh sila Allah niki dan Rasulullah SAW. Kemudian perbanyak kebaikan. Saya nggak mungkin hidup teniki jak los tua sampai 1 tahun. Dan dia terketuan bemangkin niki milen hidup 1 tahun. Lah lelah bijen masih jangan runguan. Andin dia molang niki bilang jelo kan. Lah begak repot niki dia mau begawian anak jarin doa. Ini aruan bilen sih aku ni oni nan bayi. Ya kan niki lelah berangan. Jadi searan rungu-rungu dengan doa niki subhanallah. Ya berat. Ya aran ujian satu tutup ujian. Terjadi anak balas kebaikan dengan doa. Semasih yang penunggu sami niki kucik coba makin berdua bija niki yuh dan serius pun kasih sayang ina searan ina lekan de baru turas penek si turasan kere yang tebasak milu isi lagu enang sili apa ndek sidok ni terjadi kanak berjudul lekan kucik sampai terbelik marah-marah wah doa itu jadi ngerumuk dengan doa Allah sekedik-kedik
en babadak lah maka dia dua yang ngopi padahal baru entah ngopi silian dia jadi anak lagu lamun terjadi kanak lah baru dengkah nyusu jadi manusia malik dia berlaku nyusu dia dua bayi nak taniki ya kena kah nyusu baru juga tingkah nyusu lagu papa sekedar kopi kebetulan jadi dengan toak wah lah silian dia jadi kanak sehingga belekan tidak barang diri terjadi manusia niki berbakti luwe dengan toa. Pada sesungguhnya adalah luwean terdurhaka. Durhaka si ongkat. Durhaka di si sebang. Ndek dengar lagu lah sebang mar. Ndek mbani tersapa si batur. Lagu niki adalah bentuk lekan durhaka. Sehingga arak sokok kitab kesebutan dendek tuntut dijajari dengan berbakti dengan doa. Lamun ide jari dengan doa, dia tahu bakti li anak jari. Saya ingat bakti ini ke ite sejadi dengan doa berjudul bakti. Jemak ketika anak teniki beli ia pun tahu aran bakti li ite. Dia contohan dari keluarga dewasa. Anda yang berdua dengan tua, tulan-tulan bagus dan abang. Sehingga jemaah anak teniki ngaji lekan itu sejadi dengan tua. Anda yang makin disumpah senak dan cara si ongkat si. Maka jemaah lamun anak terbeli, ia entah ada. Saya ingat kembali, karma Allah Ta'ala pasti berlaku. Solah entah tidak dait. Lengi entah termasih lengi entah tidak baik. Sehingga sebagai orang tua yang Allah Subhanahu Wa Taala masih kicanin tiang permusami waktu untuk bertobat, waktu untuk memperbanyak amal, waktu untuk keperluan segala bentuk kesalahan. Masih demai idap dengelot. Masih mai isi terpenyeriuk, masih seger buger awak kerja untuk ibadah. Tidak saja mak awak sang lipek dengan datang jak masjid jak musolah. Terus dijak kepinaan kursi roda. Masih sehat dia ini rapat jadi manusia. Nah, artinya apa? Gunakanlah ketika sehat untuk hal-hal yang baik. Terlebih-lebih dalam doa. Toa, di atas 40 niki toa, toh jadi manusia. Saya ingat seorang mati niki ndek nepang atas 40. Jadi kemungkinan mati niki persiapkan diri sebaik-baiknya. Alhamdulillah gubuk niki masih jauh dekat malaikat Israel. Lamun sedibartan, kadang bilang minggu, lauan tahun niki bilang jelun tersebutan. Timuan ngeno masih sehingga tercelontakan doang niki terliwang gubuk baru niki si malaikat Israel apa kena ingat bilang speaker kelemak niki tingetan bahwa mati no pasti la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun ende jak temunduran ende tak maju lamun wahwayan maka pasti jak udik lagu lamun terjak ulik dalam keadaan dia narak sangun dan niki susah. Coba baik makin niki de berkelampan sekali dia jauh kepeng dia jauh kakenan, mana-mana di langan lendang dia narak jadi inam darak jadi keluar. Apalagi selik masa saat nika dia narak kehidupan sak paling solah. Sehingga lamun solah hidup di atas dunia dengan amal, lek kemudian niki insyaallah pasti wahnya solah ya tedai. Sehingga luwean si istighfar sesama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, luwean dan tengendang ampun lek pada manusia enggak kesempatan niki. Anden karing lima jedon tidak mati niki maka mulai mampu tahu diri niki jambilin nah. Andin tidak liwat-liwatnya dah maaf. Andin dah berdua salah harian tuah lampak lalu ngendang maaf dekat-dekat sebengan lagu tertun ngendang maaf. Ketimbang terjak gengsi mu iya terjauh dalam akhirat. Sehingga tersebutan niki paman naja minhu
sai selamat lekan alam kubur ni ke fama ba'dahu aisar, maka kehidupan suahanu jemaah muda, yaumul ba'as muda, yaumul mahsyar muda, yaumul mizan muda. Lagu lah saya sulit jak terdapat sebagai manusia. Fama ba'dahu asyad, maka kehidupan suahanu ya tutup sakit. Dek narak malik entan dia bau tulah. Ia pun tersebut di dalam Al-Quran ini, lau akhartani ila ajalin qarib la as-saddaq wa akum minas salihin. Ya unin dengan saat mati ni kita dalam kubur bau-bau sudah tulakan ke mana-mana semenak di atas kubur, di atas dunia ni. Maka seruan sahabat dua yang kuliah aku sedekah balik tanah bangkat segala bentuk harta benda yang aku sedekah. Saya ingat sedekah paling solah jari penerang era di dalam kubur. Sehingga oleh karena ni ke ndek nepang harus tersugih dulu apa dia tahu bersedekah. Sehingga walaupun dalam keadaan berkecukupan ataupun kurang, maka mulailah tanamkan rasa ingin bersedekah. Saya ingat sedekah ni ndek untuk dengan satu sedekah. Untuk itu saat bersedekah jak mau naungan, jak mau cahaya lek dalam kubur. Sehingga lamun dia berbiang ni dia pilih-pilih lalu. Ada ndak jak milih tersebut, ndak pilih jak terhargai, ndak. Sedekah is sedekah. So, saya ingat saat apa saat biang dan nika ia jak untuk itu le makhluk akhirat. Sehingga lamun dia bersedekah lamun bau dia ndek barang lengi. Niki yang telekong sawah pulat melen sedekahan jok santren contoh. Sak baru ya. Anda jak berdua rezeki sak sejadah sak solah sedekah. Anda ndak berdua nasi kanduk ndak nuah nasi kanduk niki wah sisa-sisa sedekah. Maka jemaah nasi kanduk sak sisa-sisa niki ya dedai dalam ahli kubur. Lamun lengi tanda bersedekah lengi jadi dedai. Sehingga Nabi lah ni berketuan jok Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah apa kelak? Kelak ke daging niki ada sekedi ulama meno luian air. Marok depan bahasa Arab niki. Luian air kembek ni Rasulullah atongan tetangga. Mana-mana air doang. Lamun den luit daging. Niki. Kenapa? Lagu ia berjulu tak atongan dek kemudian. Dek niki bare wah sak sisa aku dengar atongan. Daripada seda wong kami kena dengar. Arti Nabi apalagi jak mohon maaf jak bangsu-bangsuan apa dia mele rapat-rapat bangsu apa dia bersedekah maka bangsu jadi terak dalam akhirat. Sehingga bersedekahlah dengan sesuatu yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahasa Malik Allah Subhanahu wa taala. Engkau sekali-kali tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau nafkahkan sesuatu yang engkau cintai. Sehingga mohon maaf anda dia kangen secara kasar niki ruan apa sak kangen niki. Amun demele dai tele dalam akhirat lemak sedekah. Apa sak paling sedekangan? Maka pasti dia dai tele akhirat. Artinya sedekah itu bukan untuk orang yang disedekahkan, tetapi untuk orang yang menyedekahkan itulah yang akan mendapatkan nanti di akhirat. Oleh karena niki sehingga dalam hadis niki Allah SWT ingatan tiang pengusami lekan firman lekan wahyu jok presiden Nabi Muhammad SAW. Nabi nyampean tipak sahabat serta para Anas bin Malik. Apa fungsinya? Ada ingat si umat Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah yang zuru tetap nyeriuk lungguh niki bilang kelemak bilang sore. Kelemak perhatian dah sore itu perhatian. Diingatan bahwa umur niki wah tua kulit, wah keriput, umbeng-umbeng tanda jah berpoles, beli skincare, ia tetap
Dek nenek je dempul ngomel betul dempul dia tetap cengak wah wayana keriput. Kemudian tolang teniki wah mulai lemes-lemesan, lampak sekedik sakit. Mungkin sakit betis, sakit macam-macam. Niki cirin maksud Nabi bahwa hana wahwayen yang perlu sami niki aru ulik. Maka lamun wah marak ngenu kuatan taat, kuatan gawe kebaikan demi kebaikan, luwean bersolawat di Pak Nabi, luwean entan terzikir, luwean entan istighfar, luwean entan yang maaf oleh batur, sekedian entan tersili, sekedian entan tengomeh, sekedian entan terawasan batur. Saya nggak selapuk niki janjari balasan tiang penusami lemak le akhirat. Yang pernah lamun sekedian tengerao sekedik dosa tu. Sekedik salah deh, lamun sekedik salah sekedik dosa deh. Luwean tengeraos, luwe salah deh. Jadi barang sekedik sin pebelik, si rombok-rombok cerita sak sekecet rombok malik. Maka ia teparan begibah, ia teparan dengan sak ketuk-ketikan raos. Nah semua itu akan menjadi catatan ndek nuah tinduk salan malaikat pencatat kebaikan maupun keburukan niki. Saya itu tugas ni ke ndak mara itu tahun tertinduk juluk barang muah jam 10 jam 11 12 tidam kan lamun ieu niki ndak tinduk tetap jaga tetap menjak tulis apakah tidam dan niki bau jadi ibadah atau ndak tergantung tiang permusami ande ente jak sedeman tidam berwuduk julu baca qul huwallah baca qul huwallah 3 kali baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca al-Fatihah, pengendang ampun di sisi Allah, baca selawat. Maka insyaallah ketideman tiang penusami niki per menit jadi ibadah teranggap pahala, tak anggap mesti dia marak sembahyang. Datangan pahala padahal itu kerok niki tidem. Nah, itulah sebabnya persiapkan diri kita dengan hadis ini bahwa kita mengetahui Allah SWT selalu melihat tiang permusami, selalu memperhatikan tiang permusami, biar panja ketiang sajak milih taat, sajak milih taubat, sajak milih ngedang ampun, maka pasti aku ampuni, pasti aku akan berkahi hidupnya. Maka dengan sak hidupnya selalu dalam ketaatan, selalu menjauhi segala bentuk larangan, Allah pasti Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita nantinya bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Rubin minggu sarubin sampun terbahas sunnah lekan sunnah wudu. Arak sunnah tegawe sedeman temulai bisukmu penembek yaitu niat nawaitu sunanal wudu, aku berniat mengerjakan sunnah wudu. Niki sunnah berniat adik pahala mau yang kedua bisu ima le aib ni. Kedua tasmiyah wa ta'awuz, bismillahirrahmanirrahim atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mulai inti hitung masih sunnah pahala. Kemudian as-siwak, sikat gigi, kadu kayu sugi atau kadu sikat gigi odol tak masalah, sepenting tersikat. Kadang-kadang dengan Arab ndek jauh sekenok-sekenok iman ni sin sinan osok-osok si iman ikuti sunnah tak osok gigi. Kemudian ghuslul kafain, membasuh kedua telapak tangan, niki sunnah sedeman tejak niat wudu. Wal madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung. Nah, niki termasuk mengeluarkan air dari hidung juga termasuk daripada sunnah sedeman te bisukmu.
Asani as-sunanul lati fi asna'i ghuslil wajhi. Sak kedua, arak sunnah tegawe elek pertengahan kenyangkeun de bisuk mun. Rukun sak penembe niat. Rukun sak kedua bisuk mun. Apa sunnah kenyangkeun de bisuk mun? At-talaffuzu bin niyah. Sak penembe adalah talaffuz, mengucapkan niat wudu. Ya tak te niat wudu. Fayaqulu nawaitul wudu'a lis-salati. Maka engkau berkata, nawaitu aku berniat al-wudu'a, berwudu lis-salati, untuk solat. Niki menurut kitab niki yen tan niat. Jangan niat niki adalah kemilik sak tersampian. Dia pun macam-macam model dengan niat. Arak sakana nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Arak sakadu nawaitu raf'al hadasil asghar. Arak sak penting intinya adalah sida berniat dalam hati untuk mengerjakan wudu, menghilangkan hadas kecil. Atau marak niki niat nawaitul wudu lis solat. Aku berniat wudu untuk mengerjakan solat. Lagu masalah niki, termasuk niki adalah andin dek sembahyang gawe dah baca Quran. Niki kan ya niat wudu jangan sembahyang. Makanya itulah sebabnya para ulama sering mengajarkan nawaitu rafa'al hadas. Aku berniat menghilangkan hadas. Saya nggak lamun wang telang hadas, melende baca Quran bau, melende sembahyang bau, melende sesuatu sak tegawe sak mengharuskan wudu, itu boleh. Wa yakunu indahu, kemudian apa tu ucapan lamun duah bisuk nyengkeun de bisuk munge, talaffuz ngucapin kadu biweh nawaituno, hukumnya sunnah ndik wajib. Lamun de sebut pahala mau dia sunnah. Lamun ndik sebut atin dah harusnya nyebut ia sak wajib. Kan niat sak penambe. Sehingga kenyangkeun pok onen ai lek muan deniki atin dah kena nawaitul wudu atau sahajaku wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Kenyangkeun muan deniki kena ai atin dah kena sahajaku. Ya ampun sah wudu taniki. Jadi ngucapan niki hukumnya sunnah. Masalah sak kedua terjadi, anden biweh taniki kena nawaitu. Lagu atin de kena utangku, maka utang kemenangan wudu dek nesah. Kumbe enam pun dek nesah. Sengak biweh de doang kena nawaitu, atin de lagu kena utangku. Utang sini ingat niki bro rentenir datang atau dengan nagih datang, pas semplok astaga tukang tagih datang. Iya ni natin dan niki maka ndek sah wudu sak tegawe. Nggih. Ayo kadang-kadang sembahyang dah baik, kadang-kadang ini delamunan sekedar liwat lah. Tukang tagih datang baru orang kana enden sembahyang le balik dia manja beketok ngerapatan doang. Wah sede sembahyang tu isina niki. Takutan marah-marah kalah-kalahan, ketakutan setan datang. Jadi sehingga apabila ta'arada, apabila berbeda antara mulut yang mengucapkan nawaitu dengan hati, maka dimenangkan hati. Aten terkenaan berarti itu nundek teni niat. Sedangkan niat no adalah rukun lekan rukun wudu. Lamun tendek begawe niat berarti wudu tendek sah. Lamun tersembahyang kadu wudu sandek sah no berarti dosa gawe tu walaupun tenundang nungkik rukuk sujud. Lagu ternyata niat kenyangkeun wudu no ndek sah. Kumbekna sangat harus berbarengan antara mua kena ai kaje ate kena sahajaku wudu. Subahan marak nika baru dia baca Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidul wujuhi awliyaika. Allahumma ya Allah ya Tuhan kaji bayyid putihkanlah
wajhi wajahku. Saya milih kalahan skincare niki wah saya berdoa kuatan. Ya dengan Allah Taala niki kan Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah mukaku binurika dengan cahayamu sehingga ampura hadir rahimakumullah. Coba deserminan arak dengan dek girang wudu kaja dengan girang wudu ia lain ruan pemuaan cahaya ia lain walaupun pada ruan kulit sakit keturunan ia berkembar lagu arak sakit dek girang wudu sakit girang wudu ia lain penyeriut dia. Karena itu adalah nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubayyidu wujuhi awliyaika, di hari di mana para kekasih-kekasihmu engkau putihkan muka mereka. Lemak le akhirat. Ia tahun pedas ruan dengan sak girang wudu. Ia bercahaya-cahaya muan dengan sak girang wudu. Wala tusawwidu wajhi, dan janganlah engkau hitamkan mukaku bizulumatika, dengan kegelapanmu. Yauma tusawwidu wujuhi a'daika, di mana pada hari itu musuh-musuhmu engkau hitamkan mukanya. Ieu beda dan iki le mak akhirat. Dengan sak pacu, dengan sak berwudu, putih bersih bercahaya mu le akhirat. Ketika yaumul mahsyar yang kan tergiring kumpulan selaput di manusia niki, ia tak merua manusia biasa girang wudu, lamun petang ia mula petang berarti tanda dek girang wudu. Yang kedua sunnah yang kan terbisuk muano, sak kedua adalah ayyabda'a bil wajhi min a'lahu. Dia memulai membasuh muka itu dari bagian atas. Marak niki, lekan atas, ndak lekan bawah juga pojok atas. Harus lekan atas, jok bawah. Harus niki bis basah. Min manabitis sya'ri, lekan tempat tumbuhnya rambut-rambut kepala niki. Dia lekan harus basah. Anda pak konen dengan niki memara letian dek kena, maka dek sah wudu. Sehingga memang identik lamun dengan ini, lamun wudu buka telekong julu. Dari dalam misal pun wudu ada sempurna basuh baru kadu telekong. Anda yang bertelekong tanja wudu jak bis basah, belum tentu kena bagian muka. Yang dinamakan dengan muka adalah dari atas tempat tumbuhnya rambut ke bawah niki sampai ke dakkenum, sampai ke bagian dagu, samping dari telinga ke telinga niki teparan mul, maka niki harus nebis kena isi air. Yang sunnah ketiga ketika kita membasuh muka berwudu itu ayyakhuzal ma biyadaihi jami'an. Sehendaknya orang yang sedang berwudu itu mengambil air dengan kedua tangannya bersamaan. Jadi langsung marak niki entan debait air. Ndek bau ngene ndek sunnah sah lagu ndek sunnah. Niki masalah sunnah terbahas. Cara adalah langsung pesupu iman terdemak air apun te tayakan jok. Ya mau tepahala sunnah lekan kenyengkeun teu besok mu wajib nara sunnahna pun mau. Kemudian yang keempat ta'ahudul maqi wa huwa taraful ain alladhi yalil anfa wa yata'ahaduhu bis sababah. Yang ketiga sunnah masih kadu telunjuk niki lek bagian mata niki ada ento osok. Yang kelima ta'ahudul lawas wa huwa taraful akhirul lil aini, yaitu menggosok juga di bagian ujung daripada mata sebelah niki. Ingat kadang-kadang kira mengkerut. Ada yang kena tama air wudu. Wa yata'ahaduhu kadzalika bisababah. Kemudian dia menggosoknya, memperhatikannya dengan telunjuk. Ya kadu dan niki di bagian sak mata niki kenyangkan besok sunnah hukumnya. Yang
Enam adalah mashul uzunaini, mengusap kedua telinga. Jadi yang kena besok mua ni masih harus kena ni kedua telinga niki. Sunnah hukumnya. Khurujan min khilafi man yaqulu innal uzunaini minal wajhi. Adik tersugulkan perbedaan pendapat para ulama. Ara ulama sangat mengatakan kentokno bagian lekan mua. Anden ulama no kena berarti itu salah. Nah kan yang ngumpe tanah ditebriok kena temilu. Artinya apa? Sunnah untuk diusap juga telinga tersebut kalau itu bagian daripada muka. Sehingga ara ulama sakena telinga ini atau kentok teniki bagian lekan mua cin para. Nah, keluar lekan perbedaan para ulama pendapatnya, ada mengatakan telinga bukan bagian daripada wajah, ara mengatakan telinga itu bagian dari wajah. Maka kalau dia termasuk bagian dari wajah, makanya Imam Syafi'i mensunnahkan untuk mengusap telinga. Sehingga bagian lekan mua menurut ara ulama lain. Anden kena dengan itu minum terkena kena niki tujuan. Sehingga sunnah bagi seseorang tersebut ketika mengusap wajahnya juga ketika membasuh wajah ketika wudu, sunnah juga mengusap telinganya. Supaya jika telinga bagian daripada wajah, maka terbasuhlah kewajiban kita yang membasuh wajah. Yang ketujuh, italatul gurrah wa hiya ghuslu ma zada ala haddil wajhi min jami'i jawanibihi. Italatul gurrah, memperluas basuhan. Mbe kena memperluas ya bokat baru niki anden le otak bagian atas sama dekan sepi. Aden bis bau kena sak teparan mua. Sehingga arak dengan kadang-kadang telakar niki marak tiang kan niki solong belo datang atas. Jadi mbe sak teparan mua. Maka lamun bau atasan situ baik. Nah, itulah italatul gurrah. Memperluas basuhannya. Dimen ja ulama kena lekan tiwuk bulu paling atas sampai dagu lamun bau luasan. Lamun bau luasan kena isi air. Sehingga kumbek ni maksud niki mala yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang tidak sampai perkara wajib kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Ya kena ni. Artinya apa? Basuhan wajib yang di sini tidak akan kena kecuali dengan membasuh lebih atas, maka membasuh lebih atas menjadi wajib untuk menutupi kewajiban. Kenyangkeun teu besok mu. Yang kedelapan sunnah kenyangkeun teu besok mu niki wudu ad-dalku wa huwa imrarul yadi 'ala al-'udwi. Ad-dalku artinya adalah memijat. Jadi lamun de beranu niki amun bau ada sak marak dengan sak tepijat mu niki. Sunnah hukumnya niki. Kenapa hal niki disunnahkan? Anden arak dengan sangkep tebal lalu niki belepit. Lamun derjande marak pijak niki kemungkinan den kenai. Itu yang ditakutkan. Sehingga mengikuti sunnah adalah dalkun, memijat. Jadi seolah-olah marak sak tepijat muan niki adekna sak rasa kena air elek bagian mu yang perusami. Yang kesembilan sunnahnya adalah at-takhlilul lihyatil kassati wal 'aridaini kasifaini, yaitu menyela-nyelangi lihyah al-kassah, yaitu jenggot yang tebal. Jadi marak niki enten ada namun dengan brewok bawok tebal maupun rerek niki harus entama air tipa kulit searak le bagian niki sehingga tak caren te anu niki lekan bawa marak niki. Adik nasa tama air wuduk niki elek bagian tau tumbuh bulu-bulu brewok niki.
Ditakutkan lah namun dengan brewok niki kan ada jadi semua terhalang si bulu niki ternyata rezeki masih kosong tidak temai. Nah itu yang menyebabkan sunnah bagi dengan sak brewok dengan mame maupun jenggot tebal untuk dia menyelang-nyelangi dengan air jenggot niki. Adik entama air wuduk niki tiba kulit sebagian dalam kanca bulu niki. Itu sunnahnya. Wal 'aridainil kasifaini wa yakunu bi asabi'il yadil yumna, dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan. Min asfal, dari bawah, wa bi gharfatin mustaqillah, dari lekan bawah meraknikeun tadon bagi dengan sak bedue brewok tebel merakniki adik entama ai wudu. Nggih. Yang ke-10 adalah at-taslisu fima madha, tiga kalikan sunnah-sunnah yang tadi, hukumnya juga sunnah. Nah niki seharus terperhatian kenyangkeun teu bisuk mua dalam keadaan rukun sak kedua lekan rukun wudu. Rukun sak penambe niat, rukun sak kedua adalah membasuh muka. Maka kenyangkeun teu bisuk mua perhatian hal-hal sabarak baru ni ke penembe berniat. Sakedua memulai dari yang bagian atas basuhan teniki. Kemudian mengambil air dengan kedua telapak tangan, baik air ketelu. Sak keempat yaitu menggosok ujung mata dengan menggunakan telunjuk, dan yang sebelah sini dengan menggunakan telunjuk. Jadi ada yang sak tosok jok tu tosok jok ti. Sunnah. Kemudian yang keenam mashul uzunain, usap kentok niki nyengkeun desak bisuk mua. Andin kentok niki bagian lekan mua maka selesai terlekan khilaf para ulama. Nah, itu maksudnya. Yang ketujuh italatul ghurrah, memperlebar basuhan, luwean basuh. Ada leluwe kena selapuk. Yang ke-8 yaitu dalkun, marak-marak terpijat entan bisuk muan teniki. Yang ke-9 tahlil, menyelang-nyelangi jenggot. Yang ke-10 telu kali entan gawe. Ya tersunnahan. Wallahu a'lam bissawab. Ada jadi ketua.